Shalom. Kita ketemu lagi di tuntunan sepekan pagi ini. Terima kasih untuk Ibu Gem dan Pak Gem yang sudah kasih kesempatan buat kami Kul PAP untuk mengisi tuntunan sepekan minggu ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Dengan rasa syukur
Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mulai aktivitas kami Tuhan dengan memulai semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau sebentar juga kami akan sharing satu dengan yang lain ya Tuhan. Engkau beracara dari awal sampai akhirnya Tuhan. Ya setiap kesaksian kami boleh sama-sama belajar Tuhan. Untuk kami boleh menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau pimpin tuntunan sepekan pagi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau buka di dalam nama-Mu. Haleluya Bapak. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya yang baru bergabung. Ya, jadi di awal kita sudah kita prolog bahwa hari ini kita dari KUL PAP akan mengisi tuntunan sepekan selama seminggu ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Gembala. Kenapa dari KUL? Ya pasti nanti banyak lewat hamba-hamba Tuhan, lewat kesaksian, dan nanti kita akan mendengar juga kesaksian dari Mas Mudi. Ya sebelumnya mungkin yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin dari tengah dulu. Saya Agnes. Ya, yang sudut kanan. Saya Mudi. Iya, dengan saya sendiri Firdaus. Hari ini kita bersuka cita mengisi tuntunan sepekan KUL. KUL itu adalah bagian bagian dari sebuah gereja, wadah pemuritan. Nah, hari ini kan kita untuk menyelesaikan amanat agung, sebelum memuridkan orang lain kita harus jadi murid dulu nih Bu, Mas. Kita harus jadi murid. Nah, lewat KUL kita semua dimuridkan. Nah, kan KUL ada pujian, penyembahan, ada firman Tuhan, tidak kalah pentingnya juga ada kesaksian tuh. Lewat kesaksian setiap kita, terutama saya sih, lewat kesaksian saya sangat terberkati. Nanti sebelum mulai, mungkin sebelum kesaksian kita baca 1-2 ayat untuk mendasari semuanya. Bu Agnes ada ayat yang harus bagiin? Ya, kita mau buka 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Haleluya. Ayat ini berkata bahwa siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tadi sebelum dikatakan beritakan firman, itu bukan soal lagi seneng doang banyak duit kita beritakan firman. Alkitab berkata dengan jelas, siap sedialah. Bagian kita untuk siap nggak siap nih. Siap nggak siap, kita harus siap sedia untuk memberitakan firman. Baik atau tidak baik waktunya. Mungkin Bu Agnes atau Mas Mudi ada kesaksian nih, aduh sebenarnya lagi nggak pengen beritain firman nih, tapi tiba-tiba ada momen atau ada sebuah kejadian yang membuat kita harus sampaikan firman. Bu Agnes ada? Iya, jadi waktu itu saya ada sedikit kesaksian. Rencananya bukan untuk ke gereja atau untuk perkumpulan ibadah kita seiman. Waktu itu Imlek nih Mas. Nah saya pergilah berkunjung ke rumah teman gitu. Kita sama-sama, kita yang tidak merayakan Imlek datanglah ke rumah teman itu untuk kita merayakan Imlek. Nah waktu pas pulang dari rumah teman ini, kita pulang sama-sama, tiba-tiba ada satu orang ibu tepuk pundak saya gitu. Dia bilang, kamu orang Kristen ya? Saya nggak tahu si ibu ini tahu saya orang Kristen dari mana. Terus teman-teman saya langsung bilang, oh iya dia Kristen. Teman-teman saya itu ada 5 orang. Nah dia langsung tunjuk saya, teman-teman saya, iya dia Kristen gitu. Tolong doain mami saya. Nah waktu itu dia bilang, oh kata saya, oh ya sudah gitu. Karena semuanya juga tertuju sama saya dan saya teringat kalau tahun ini adalah kita harus adalah tahun amanat agung ya Mas ya. Nah, jadi mungkin kita memangnya diutus Tuhan gitu di satu tempat yang memangnya kita nggak tahu itu di mana. Akhirnya saya beranikan diri, saya yakin banget kalau apapun yang terjadi Tuhan pasti kasih ibu ini bukan satu kebetulan dia ketemu saya. Dan saya bukan orang yang pintar lidah, pintar berkata-kata atau pintar untuk berdoa atau memberitakan firman, tapi saya mau jadi prajuritnya Tuhan. Saya mau jadi orang yang taat. Saya samperin ibu itu. Terus dia kasih kenalin Mas mamahnya. Ternyata mamahnya itu sudah sakit stroke. Sakit stroke kurang lebih sekitar 8 tahun. Dan mamanya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara, hanya bergumam gitu. Pas saya bilang saya mau doain Popo, boleh nggak? Terus dia senyum. Dia bilang katanya si ibu yang tadi tepuk bahu saya, dia bilang mama saya ini paling suka dengerin lagu gereja. Padahal ini bukan Kristen, non Kristen.
dia tidak mengenal Tuhan keluarganya gitu, tapi dia suka dengar puji-pujian katanya gitu. Akhirnya saya doakan. Nah itulah yang tadi mungkin dari ayat yang tadi kita baca itu, siap sedia. Dimanapun tempatnya, kapan waktunya, kita harus siap sedia untuk memberitakan Injil, untuk jadi saksinya Tuhan, untuk jadi pelaku-pelakunya firman Tuhan dimanapun kita tempatkan. Amin. Ya, itu kalau ngomong tadi tuh siap sedia, pokoknya baik atau nggak baik waktunya, bagian kita untuk terus kabarkan Injil. Karena itu bagian dari perintah Tuhan. Mas Budi, ada nggak kesaksian atau sebelum kesaksian tentang kehidupan ya, ada kesaksian momen di mana tiba-tiba udah ujuk-ujuk kan orang Jawa nih. Tiba-tiba pokoknya ada sebuah keadaan maksa harus ceritain firman nih, harus kabarin firman nih, ada nggak? Sebenarnya kalau cerita tentang untuk share firman gitu, banyak kan teman-teman saya dari seberang. Ya. Dan ya kalau ada kesempatan pasti Tuhan selalu mengingatkan saat ngumpul bareng sama teman-teman gitu, ada suatu momen yang mereka butuh penguat. Ya. Dari segi ekonomi, apa keadaan yang morat-marit bagi mereka yang serba susah gitu. Saya selalu ingatkan, bukan mengingatkan sih, ini juga mengingatkan buat saya sendiri untuk lebih kuat lagi untuk untuk percaya Tuhan Yesus itu. Jadi ada kalanya mereka, kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada, gimana ya sekarang ini dengan kebutuhan yang begini-begini, kata saya. Kan ada firman-Nya yang mengatakan, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Cuma bahasa saya jangan kesusahan. Jadi saya menguatkan mereka. Ya itu kan hari ini saat kita lagi nggak punya duit. Kita nggak tahu rezeki Tuhan ya, akan memberi kita rezeki dari manapun. Kita nggak tahu hari esok. Kebutuhan kan ada firman-Nya membuktikan, menyatakan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan yang kita butuhkan, bukan keinginan ya. Saya tekankan lagi ke situ. Dan mereka selalu mengiyakan itu. Jadi puji Tuhan ya, bukannya saya sok agamis apa gimana, tapi saya berusaha untuk masukkan sedikit-sedikit firman Ya. untuk memberi penguat pada teman-teman saya yang notabene sering bully saya juga karena saya dari seberang pindah ke Kristen, percaya Tuhan Yesus. Ya apa ya, menjadi suratan terbuka untuk teman-teman saya yang di luar sana gitu. Mengabarkan firman itu bukan tiba-tiba Kejadian 1 ayat 1, enggak. Tadi Mas Budi itu benar tuh, tiba-tiba diingatkan, kasih ayat, mungkin ayatnya nggak detail komplit, tapi memang mengarah ke situ. Tadi bilang kesusahan sehari cukuplah sehari, besok punya kesusahan lagi. Jadi bagian kita tetap bersyukur. Itu nyampein firman tuh. Tuhan akan mencukupkan kita dengan, ya kita ketahui bahwa doa Bapa kami kan, cukupkanlah hari ini dengan hari ini makanan secukupnya. Nah itu hari itu, nah itu menyampaikan firman tuh Mas Budi, benar sekali. Nah sering kali memang kita harus tadi tuh siap sedia, nggak siap atau enggak, baik atau enggak keadaannya, harus kita sampaikan. Ini dengan ayat yang sama saya bacakan dalam terjemahan bahasa sehari-hari ini Bu. Ini cukup, saya tuh kadang kalau baca ayat, baca firman, kalau ayat bukan ini ya Bu, ayat bahasa Indonesianya kurang ngerti, ada bahasa sehari-hari tuh kalau di Alkitab. Ini saya baca ini 2 Timotius 4 tadi ayat 2. Firmannya sama, tapi dengan bahasa terjemahan sehari-hari. Saya bacakan. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya semua orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak? Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang dengan sesabar mungkin. Bagian terakhir menarik nih. Yang pertama kan kita perintah nih. Bagian terakhir kadang kita tidak sesabar itu tuh. Dan kasih tahu masih begitu. Nah itu tuh ternyata ada, Tuhan itu udah komplit banget ngasih tahu kita. Kita suruh berangkat, suruh suruh ngabarin Injil. Emang ada bagian kadang udah dikasih tahu masih begitu Tuhan, kadang gitu ya. Nah ayat ini Rasul Paulus menulis dalam kitab Timotius ini adalah ajarlah orang-orang dengan sesabar mungkin. Ya bagian kita untuk terus sabar tadi itu. Selain kita mau, kadang memang ada orang mau, oh saya siap. Tapi untuk konsisten dan sabar tuh kan nggak mudah. Nah makanya hari-hari ini, makanya kita bersyukur lewat KUL nih Bu, lewat KUL di PAP kita sering KUL di PAP banyak. Saya tuh selalu nggak cuma di PAP sih, kadang kan beberapa saya suka ngikut tuh kan bukan
kebetulan memang Tuhan izinkan saya kan di Penatua Kul nih, walaupun belum tua-tua amat ya gitu. Jadi ini pernah muda sebenarnya gitu. Dari Penatua Kul yang ke Kul tuh, nah saya selalu terberkati lewat beberapa kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang pasti. Ya, ada beberapa orang kesaksian doanya mungkin belum dijawab hari itu, tapi dia sadar kalau dia bisa bertahan sampai hari itu kekuatan Tuhan. Wah kan, itu udah seperti imannya anak SMA. Kalau saya bilang anak SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saya mengingat Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah 3 SMA gitu, anak SMA gitu, bukan anak sekolah menengah ya, bukan. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu punya iman yang luar biasa. Sekalipun Tuhanku yang kupercaya tidak menolong aku, sesekali aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Wah, luar biasa tuh. Sekalipun doa kita belum dijawab, tapi saya tetap bertahan untuk percaya Tuhan Yesus. Itu kan gak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kan yang seringkali menggoncang iman kita keadaan. Tadi Mas Budi bilang tadi ekonomi berantakan itu kan, itu yang menggoncang iman kita loh. Kadang iman kuat tapi kalau diukur dengan perut, haleluya, kan perut 3 hari gak makan gimana? Kita tidak memungkiri itu loh. Nah langsung ya. Ada beberapa orang mencibir, ini mohon maaf tidak ada maksud, ada orang mencibir, ya elah masa demi sekantong nasi doang ninggalin Tuhan Yesus. Ada gitu yang mencibir. Tapi kita nggak tahu keadaannya loh. Mungkin dia udah nggak makan 3 hari, mungkin sudah. Nah hari itu kan makanya kita sebagai orang Kristen jadi suratan yang terbuka, kata Mas Budi tadi tuh, bagian kita untuk tetap kabarin Injil dengan sesabar mungkin. Tadi kabarin ayat dengan berbagai cara lah, kita pasti punya cara. Dan Tuhan tuh kalau dari Tuhan pasti suka kasih tiba-tiba muncul aja Mas. Nah itu dari Tuhan tuh Mas. Iya. Padahal kalau disuruh apa, kalau lagi bengong, aduh ayatnya di mana ya, nggak ketemu tuh. Aduh apa ya ayatnya? Kadang mau untuk menguatkan diri aja. Duh kayaknya pernah ada ayat, kayak enggak. Tapi tiba-tiba kalau kita ngobrol sama orang, tiba-tiba muncul tuh ayat. Nah itu memang, nah dikasih hikmat tuh. Tadi kayak Bu Agnes tiba-tiba didorong untuk ketemu orang, tiba-tiba ternyata orangnya suka dengerin lagu rohani, itu nggak kebetulan dong. Nah bagian kita untuk tadi mau tadi tuh siap sedia, baik atau tidak baik keadaannya untuk tetap ngabarin Injil gitu. Kita kembali ke tema. Kita kan temanya tentang kul nih hari-hari ini. Kul bergerak, salah satu wadah gereja untuk bergerak untuk menyelesaikan amanat agung itu. Tadi saya bilang bahwa kul adalah wadah kita dimuridkan. Ada beberapa hamba Tuhan ngomong, salah satu tanda paling sederhana gereja sudah jadi murid adalah orang yang tergabung dalam kul. Kan kalau ibadah ya ibadah raya selesai, tapi kul itu bayar harga loh. Jam di hari biasa, dengan kesibukan ada orang kerja capek, tapi sempetin untuk ketemu orang, ngumpul. Ada kalau kita kan sudah ikut senengnya nih, ada orang-orang aduh kumpulan lagi gitu. Nah itu bagian orang yang mau ada dalam wadah kul adalah mereka yang mau dimuridkan. Nah kita yang sudah mau dimuridkan selanjutnya adalah memuridkan orang lain. Karena Tuhan Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Nah bagian kita untuk menceritakan sebaik mungkin, menceritakan apapun tentang kebenaran firman Tuhan. Misalkan beli bakso tiba-tiba Tuhan Yesus berkati ya Pak. Wah itu luar biasa loh. Orang tadi bilang nggak, pasti akan nanya, orang Kristen tadi tuh pasti gitu. Jangan sampai kita makan bakso parkir nggak bayar. Orang Kristen tadi nggak bayar parkir. Nah hari ini bagian kita untuk tetap kabarin Injil lewat perbuatan kita sehari-hari. Kita ceritakan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Nggak ada yang sempurna dari kita semua. Nggak ada yang sempurna. Bagian kita terus berjuang untuk itu. Kalau ngomong-ngomong tentang kul, saya punya ayat nih. Mukjizat pertama, bukan pertama sih, ada salah satu mukjizat besar terjadi setelah orang-orang dikumpulkan. Menurut saya kul nih. Ayatnya saya bacakan begini ya. Markus 6 ayat 39 dan 40. Ini sebelum mukjizat Tuhan mengadakan mukjizat 2 ikan 5 roti kasih makan 5.000 orang. Ayatnya saya bacakan begini. Lalu ia, Tuhan Yesus, menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Saya bayangin ini kayak kul gitu Mas Budi. Semua orang banyak nih, yuk duduk berkelompok-kelompok. Duduk berkelompok-kelompok masing-masing, duduk berkelompok. Kita punya komunitas. Di kul itu kita ngalami mukjizat. Mukjizat terbesar Alkitab mencatat ini kalau kita baca dalam Markus tadi itu, kalau ayat-ayat selanjutnya itu tentang Tuhan Yesus ngadain mukjizat 2 ikan 5 roti 5.000 orang makan. Nah hari ini bagian kita, yuk Bapak Ibu yang belum terhisap kul,
Yuk, bukan berarti cari mukjizat. Iya, tidak dimungkirin ada orang banyak mencari Tuhan Yesus karena mukjizat. Tidak apa-apa. Yang mungkin Bapak Ibu lagi mencari itu untuk awal-awal tidak apa-apa. Itu di Alkitab juga mencatat ada orang banyak karena mendengar mukjizat yang ikut Tuhan Yesus. Iya. Tapi hal selanjutnya kita mau dimuridkan. Yuk Bapak Ibu yang belum terhisap dalam kul, boleh nanti ke gereja ngubungin gembala-gembala kul, ngubungin ada pengerja, ada aser nanya saya mau ikut kul dong, boleh kul di mana? Nah, nanti akan dibagi, bukan dibagi sih, diarahkan sesuai dengan tempat tinggal kita gitu. Misalkan kami dari kul PAP nih. PAP itu apa ya Bu singkatannya? Perumahan Angkasa Pura. Jadi ada di Arkadia itu, sebelakang Arkadia ada perumahan Angkasa Pura. Nah, sekitar situ kita tinggal di dekat-dekat situ untuk gabung ke situ. Ada di Blok B, Blok C, Blok D untuk Arkadia ya, dan ada di Jurumudi, ada di Tanah Tinggi. Kita sekitar Arkadia ini banyak kul-kul. Nah, Bapak Ibu yang belum terhisap atau Bapak Ibu di luar kota nih, cari gereja terdekat. Dan kita memang harus dimuridkan, kita harus berada di wadah. Nah, yang menarik dan kita akan sebentar akan mendengarkan perjalanan kisah Mas Budi nih. Mas Budi ini luar biasa. Ini saya cerita balik dari sudut pandang saya ya Mas Budi. Waktu Mas Budi datang ke gereja, ini ibadah 3 waktu itu. Ibadah 3 di gereja, waktu gereja di kami di Arkadia. Mas Budi ini gereja masih pakai topi bulat. Wah, ada topi bulat tuh. Duduk di sampingnya teman kami. Iya, topi piknik gitu. Wah, aduh, ini nyentrik sekali. Mohon maaf Mas Budi, karena memang waktu itu kami, termasuk saya, bukan kami sih, saya agak jarang melihat gitu lah, agak jarang nih Mas Budi, tidak dipungkiri itu kan, agak jarang nih, aduh. Setel seperti itu datang ke gereja, tidak mungkin. Duduk di samping teman kami namanya, ada salah satu rekan gereja namanya Angel, ada tuh, duduk di samping Mas Budi tuh. Besok minggunya Mas Budi nggak datang tuh. Kami tanya sama Angel karena saya pikir itu temannya Angel Mas Budi ini. Angel, temennya mana? Yang mana Kak? Katanya gitu. Yang duduk di samping kamu. Nah, itu perjalanan Mas Budi awal-awal bergabung di gereja. Tapi sebelum bergabung di gereja, Mas Budi akan menceritakan sejarah perjalanan hidupnya. Kita mendengar karena saya cukup terberkati. Saya sebagai orang yang lahir ceprot Kristen, kayak terasa masa malu aja melihat kesaksian-kesaksian Mas Budi. Ada beberapa orang yang bercerita menemukan perjalanannya, menemukan Tuhan Yesus. Pengalaman yang luar biasa itu. Ya, saya punya pengalaman pribadi juga setelah saya lahir dan besar Kristen. Saya juga menemukan perjalanan saya benar-benar total ketika saya benar-benar paham benar tentang Tuhan Yesus. Mari kita persilakan Mas Budi mulai menceritakan. Sebenarnya ceritanya panjang ya. Saya dulu keyakinan saya sebelah dulunya, terus kita tergabung dalam, bukan tergabung sih, dulu mencari apa ya, sebenarnya syariat dulu di seberangnya ada syariat. Saya diajak teman saya namanya Dea Suwandi sekarang. Kita punya guru di Kampung Baru dulu, ritual tiap malam lah ada ritualnya. Jadi ya setelah 10 tahunan ternyata udah kesana kesini nyari makam dengan ritual tersendiri. Ternyata Tuhan mengingatkan bahwa orang ini nggak benar. Ini hanya nyari keuntungan sendiri, buat kemakmuran sendiri, bukan kebenarannya sebenarnya. Terus kita misahin diri dari orang ini, dari guru kita. 2015, sekitar 2015 itu kita misahin diri dengan terus mengkaji kita yang lama. Ternyata setelah kita pelajarin isinya, artinya, terjemahannya dengan bahasa Indonesia dan terjemahan dengan bahasa sehari-hari, kok ini serem ya, terus kenapa sih pengisinya pengajaran yang kekerasan terus yang diajarkan. Dan setelah berjalannya waktu, ya akhirnya Tuhan menggiring ke Tuhan Yesus. Tidak singkat memang perjalanannya dengan lika-liku, dari ke candi-candi, ke situs-situs batu tua, dengan tadinya banyak orang, ada yang kuat dan tidak, akhirnya jadi 10 orang, 8 orang, mulai dikit. Setelah Tuhan Yesus ketemu Tuhan Yesus, ya puji Tuhan,
Cari apa tuh Mas? Cari damai sejahtera atau cari keselamatan? Iya, atau nyari apa? keselamatan dan kebenaran yang benar-benar selamat dan benar. Bukan berarti baik ya. Kalau baik semua mengajarkan kebaikan, tapi yang benar itu yang mana? Antara ajaran ini dan ini. Dan Tuhan mengingatkan yang benar dan contoh yang paling benar adalah ya di Tuhan Yesus. Dulu mungkin penampilan saya tidak begini. Ntar ada fotonya kalau diselip ya. Dulu kita ya, dan saya sendiri dari waria berpenampilan perempuan tiap hari. Dari perjalanan kemana-mana dengan pakai daster, ya pokoknya style perempuan banget deh. Kemana-mana juga dipanggilnya ibu, tante, nggak ada yang manggil mas apa bapak, nggak bakalan ada. Jadi ya puji Tuhan, setelah suruh bergereja dan googling selama 2022 itu, setahun saya mencari gereja di daerah Batu Ceper ini, googling setelah pandemi gitu kan, banyak gereja yang tutup. Padahal saya sering bolak-balik antara Kalideres dan Batu Ceper, dan Arkadia tidak muncul sama sekali di googling saya gitu. Pas terakhir ya pas ternyata harus cari gereja yang terdekat dan yang bisa kamu bergereja, yang harus bertumbuh di gereja situ. Dan Tuhan menjawab doa saya yang tiap hari, Tuhan gimana ini, harus kemana yang dekat dengan tempat salon saya yang di sini. Ya udah, akhirnya muncul Arkadia. Setelah muncul saya lihat, cek semuanya, ada ibadah 3 kali, dan waktu itu jam 11 ya, jam ibadah ketiganya saya mencoba itu bertepatan dengan hari besar. Saya ingat banget gitu. Saya ingat banget pertama ke gereja, saya coba masuk pas jam 11, pas deh. Saya bilang, boleh saya masuk dengan penampilan oke. Ya udah, kita di depan aslinya silakan. Oh, saya baru masuk ke gereja dan nyaman ya, karena Itu pertama kali masuk gereja, Mas? pertama kali ibadah gereja, masuk ibadah raya. Tapi udah percaya Tuhan Yesus? Sudah percaya Oke. Tuhan Yesus selama setahun lebih, 2 tahunan lah udah percaya Tuhan Yesus, tapi belum gereja waktu itu. Jadi ya puji Tuhan, banyak yang wow. Casing lama ya, casing lamanya ya, wow. Kok ada begini ya, tapi saya percaya, saya tidak melihat orang lain, saya yang pengen dekat sama Tuhan, ingin mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, selama bergereja ya pasti ada tekanan-tekanan tersendiri yang saya harus hadapi itu. Dan puji Tuhan ya sampai sekarang saya masih berproses. Saya yakin itu proses Tuhan gak akan berhenti sampai di sini. Saya percaya saya akan diproses sampai saya benar-benar murni dan ya sampai saya dapatkan manfaat kehidupan. Amin, amin, amin. Ya, Iya. saya setuju sekali. Kita semua masih berproses. Kemarin Iya. kalau ngomong beberapa minggu ya, Hapas hari Minggu kan ada baptisan air. Selanjutnya adalah baptisan api. Kita ini masuk dalam baptisan api nih. Kita diproses sampai kapan? Sampai dipanggil Tuhan. Nggak ada ukurannya. Iya. Bagian kita bukan soal lamanya jadi Kristen atau barunya jadi Kristen, tapi sampai kapan kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik gitu. Rasul Paulus bilang kan gitu, kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, tadi kita kembali ke cerita Mas Budi. Yang menarik begini adalah Mas Budi dari pihak luar nih masuk. Yang menarik adalah buat kita semua, buat saya, buat Bu Agnes yang sudah Kristen kawakan nih Mas, sudah dari Kristen ada di dalam gereja. Bagian kita untuk tetap harus jadi berkat buat semua. Seandainya mungkin Mas Budi juga, saya sebagai orang agak kaget sih Mas, waktu datang kan gitu maksudnya, tapi kan kami jarang melihat. Tapi bagian kami kami diajarin untuk Bapak Gembala itu ngajarin saya begini, Mas, kamu boleh dekat sama orang punya duit, tapi kamu harus jauh lebih dekat sama orang gak punya duit. Maksudnya gitu, untuk semua orang. Jadi hari ini mungkin banyak orang kayak Mas Budi di luar sana. Bukan soal penampilan, bukan, tapi ada orang-orang yang takut ke gereja karena dia takut dijudge. Iya, benar. Ada. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan dan ada di gereja, bagian kita untuk menerima semuanya itu.
Jadi saya mewakili gereja, mohon maaf Mas kalau ada sesuatu yang kayaknya saya mas-mas itu senyumnya nggak ada gitu, nggak gitu, nggak ada maksud dan tujuan itu. Tapi kita semua berjuang untuk itu. Banyak mungkin ada orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bagian kita yang sudah jadi murid Tuhan Yesus, jangan sampai kita jadi batu sandungan untuk orang nggak datang sama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita nih Mas, karena Mas itu udah ada di dalam. Kita jangan sampai jadi batu sandungan. Gak mau kenal Tuhan Yesus tuh yang kenal Tuhan Yesus saja masih begitu. Bapak Ibu dimanapun berada, kita semua punya kewajiban yang sama untuk menjadikan semua orang jadi murid Tuhan. Semua orang mendengar kabar kebenaran itu. Mas Mudi mencari puluhan tahun ya Mas ya? Puluhan tahun mencari kebenaran itu. Puluhan tahun, itu anugerah Tuhan. Kami memang sudah dikenalkan tentang kebenaran itu Mas. Memang itu ya saya bilang bisa diomong privilege. Tapi ada beberapa orang yang hari ini PR kita untuk menjadi kabar baik tadi tuh, supaya orang kenal. Gak sampai jauh-jauh Mas Mudi puluhan tahun. Nah hari ini bagian kita untuk mengenalkan Tuhan Yesus, kabar baik itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena memang Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Jalan, ngomong jalan itu ya banyak jalan, tapi Tuhan Yesus itu adalah jalan sendiri. Dialah jalan. Kita tidak pernah akan sampai tujuan kalau tidak lewat jalan. Dan tujuan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Di luar kebenaran, kesalahan. Nah gitu aja. Maksudnya kita ngomong Tuhan ada di luar kebenaran ya berarti tidak benar Mas. Bukan yang lain salah, nggak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus mengajari kita, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar hidup, kematian. Kita bersyukur yang ada di dalam. Yuk, banyak orang-orang kayak Mas Mudi dulu mungkin yang belum tahu tentang kebenaran itu. Bagian kita untuk menyelesaikan amanat agung ini sampai semua orang mendengar kabar baik itu, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sih. Bu Akas ada mau tambahin? Iya, semuanya kita sama-sama berproses, kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama unity gitu, untuk kita dukung teman-teman sekerja kita, seiman kita, bahkan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita harus jadi yang tadi suratan terbuka gitu. Jadi supaya orang lihat, nggak perlu kita bilang saya Kristen, saya muridnya Kristus, saya prajuritnya Kristus, nggak perlu. Tapi dari sikap kita, keseharian kita, tutur kata kita, perbuatan kita, kita bisa lihat, orang bisa lihat kita, orang bisa nilai kita, sampai amanat agung itu sampai ke mereka. Amin. Alkitab berkata bahwa setelah semua orang mendengar tentang kabar Tuhan Yesus, kesudahannya Tuhan datang. Tuhan datang nggak tahu kapan, besok datang bisa. Ya kan itu haknya Tuhan. Datang bagian ke hari ini, yuk siap-siap, sama-sama siap-siap. Kita bawa oleh-oleh yang menarik buat Tuhan. Yaitu kabar baik tentang jiwa-jiwa. Kita harus kabarkan tentang kabar baik itu adalah kabar kebenaran itu buat semua orang. Mas Budi ada yang boleh tambahin nggak? Iya, dikit. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang benar, tapi untuk kita orang yang berdosa. Karena dokter atau tabib itu bukan untuk orang sehat Mas, untuk orang sakit. Kita semua orang-orang sakit, kita semua orang-orang berdosa yang butuh Tuhan Yesus. Kemarin saya ngomong nih Mas begini, masuk neraka itu bukan karena tidak percaya Tuhan Yesus. Masuk neraka itu, orang kita semuanya masuk neraka karena upah dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Kita semua orang berdosa. Jadi harusnya kita masuk neraka. Tapi percaya Tuhan Yesus adalah obatnya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, kita punya jalur beda. Kita punya jalur yang berbeda. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bagian kita, yuk ikut Tuhan Yesus. Bagian orang yang ikut Tuhan Yesus, dia wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bagian kita tetap semangat semuanya dimanapun berada. Kita tetap bersama-sama berproses, tadi kata Mas Mudi, sama-sama kita berjuang, tetap unity kata Bu Agnes, untuk sama-sama menuntaskan amanat agung ini. Amin. Kalau tidak ada tambahan, kita tutup dalam doa. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Bahkan nanti yang mengikuti siaran tunda Tuhan, mungkin siang, mungkin malam Tuhan, kami bersyukur lewat
pembelajaran firman Tuhan pagi ini Tuhan, biar setiap kami makin yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati hamba-hambamu yang ada di tempat ini, berkati Mas Mudi, berkati Bu Agnes, berkati hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan sekali lagi kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala Tuhan, pakai hambamu lebih kuat lagi Tuhan, tetap jadikan hambamu teladan buat setiap kami Tuhan. Makasih, kami percaya kul-kul menuai, kul-kul bangkit, bahkan kul-kul jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri tuntunan sepekan pagi ini Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah untuk setiap kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah dimanapun kami berada. Biar berkat-Mu mengalir atas setiap kami. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, shalom.